Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita bahas soal apa sih fungsi utama oli mesin. Karena ya dari fungsi utama ini orang kemudian jadi beda-beda ya pendapatnya soal oli mesin apa yang terbaik. Jadi kalau misalnya editor ini ya berpendapat bahwa fungsi utama oli mesin itu adalah mencegah aus. Jadi kalau ada ciri-ciri aus, kalau ada ciri-ciri yang jadi pertanda mesin mengalami keausan, itu editor curiga masalah karena oli. Karena oli menurut editor fungsinya adalah sebagai pencegah aus. Jadi kalau misalnya ada templar harus diganti karena oblak, nah itu menurut editor ya gara-gara oli. Karena kalau olinya bekerja dengan baik ya nggak mungkin oblak harusnya. Jadi ya mungkin beberapa hal karena dari materialnya, dari bahannya yang kurang baik. Tapi kalau misalnya materialnya kurang baik ya artinya kita harus cari oli yang lebih baik daripada yang direkomendasikan oleh dealer kan. Yang masalah adalah karena kualitas ini sering disebut sudah bisa terwakili oleh sertifikasi API, sertifikasi JASO. Jadi dianggap kalau oli sudah ada sertifikasi JASO-nya, sudah ada sertifikasi API-nya, dianggap pasti sangat mampu melindungi mesin. Padahal ya salah. Karena oli yang sama-sama logo API-nya pun kualitasnya bisa beda-beda, kemampuannya bisa beda-beda. Sama-sama JASO-nya ada emblem JASO di belakangnya pun kualitas beda-beda. Nah, yang jadi masalah tentu adalah mengetahui yang mana yang baik itu, yang mana yang bisa melindungi mesin dengan baik. Tapi ini tentu hanya kalau kita menganggap bahwa oli itu fungsi utamanya adalah untuk mencegah keausan. Ciri-ciri aus itu apa aja sih? Ciri-ciri aus itu ya oblak tadi udah disebut. Bagian yang terkikis itu merupakan ciri-ciri dari aus. Bagian terkikis kan bisa banyak ya. Kalau di bearing ya cirinya oblak. Kalau di piston dan silinder ya cirinya ngantong, ada kelihatan gesekan, guratan gitu ya. Guratan di logam-logamnya. Jadi ya mungkin udah pernah lihat mesin yang sampai tergores-gores gitu ya. Nah itu adalah ciri betapa luar biasanya goresan yang bisa terjadi pada mesin. Jadi mesin baret itu ya artinya gesekannya sudah terlalu parah. Mengapa sampai? Ya memang nggak cuma kualitas oli saja sih ya yang membuat oli itu berkurang kemampuannya. Umur masa pakai itu juga mempengaruhi. Jadi kalau oli sudah rusak, ya dia nggak akan bisa melindungi lagi. Rasanya sudah jelas ya mengapa kok oli yang terlalu lama dipakai itu bisa berkurang kemampuannya. Nggak perlu dipertanyakan lah, kalau ini sudah pasti. Cuma yang nggak pasti itu adalah seberapa cepat oli berkurang kemampuannya. Ini yang jadi perdebatan sengit. Jadi oli itu bisa buruk dari awal atau buruk karena sudah rusak. Kerusakan oli ini ya tentu beda-beda, satu merek dengan yang lain beda-beda kalau cara pemakaiannya beda. Nah, yang sering jadi perdebatan itu lah kondisi bagaimana oli itu sudah rusak. Nah, kita nggak bahas itu, tapi sekarang kan ya kita bahas fungsi utama oli. Karena orang yang seringkali memuja-muja standar API, memuja-muja insinyur pabrikan, itu seringkali ya tidak menganggap bahwa fungsi mencegah aus adalah fungsi utama oli. Jadi mencegah haus dianggap bukan fungsi utama oli. Gak penting itu mencegah haus.
Terus apa terus? Licin? Ya enggak juga. Jadi orang itu nggak menilai ketika konsumsi bahan bakarku paling baik pakai oli kental, nggak bakalan bilang oh irit itu adalah fungsi utama oli, nggak bakalan. Orang taunya pakai oli encer itu bisa lebih ekonomis, tapi nggak pernah ngukur dewe ya. Jadi misalkan ya ada hasil dimana konsumsi bahan bakar itu ternyata lebih irit pakai oli kental ya, nggak bakalan orang bakal ngomong bahwa untuk lebih irit harus pakai oli kental, nggak bakalan mengaku. Ya samalah ketika terjadi keausan pada mesin yang seharusnya belum aus. Jadi misalnya dari buku manual, garansi 3 tahun mesin, garansi mesin 3 tahun atau 30.000 km, garansi mesin 5 tahun atau 50.000 km. Kalau sekarang realnya apa? Tapi kalau 30.000 km untuk mesin itu sudah sudah pasti ya. Garansi 30.000 km, tapi mesin sudah harus turun mesin di 10.000 km. Ini terjadi baik di mobil atau di motor. Kalau penyakit-penyakit sekarang ya vampir oli, ngobos, berasap gitu ya. Juga mesin berlumpur. Jadi 20.000 km sudah berlumpur mesinnya. Walau ada masalah-masalah karena aus, kalau ada masalah-masalah yang aneh-aneh gitu yang nggak sesuai dengan klaimnya buku garansi, orang itu masih tetap nganggep itu pasti yang lain-lain itu. Mesin sekarang memang panas itu. Mesin ini. Kalau nggak sih nyala oli, nggak ada yang menyalakan oli dan nggak ada yang merasa berarti olinya yang harus diperbaiki atau sesuatu pada oli yang harus diperbaiki. Kau nak sih mikir kenapa? Apa mana sih yang biasanya jadi salah satu alasan oli? Ada yang bilang bahwa fungsi dari oli itu adalah sebagai pendingin mesin. Jadi fungsi oli katanya adalah untuk mendinginkan mesin. Terus kalau radiator katanya beda lagi lah. Nggak ngerti apa alasannya. Tapi katanya oli itu adalah fungsinya mendinginkan mesin. Cirinya apa kalau oli itu mendinginkan mesin? Yang dipakai sebagai ciri biasanya adalah warna oli. Jadi kalau oli cepat jadi hitam, itu artinya olinya punya kemampuan yang sangat baik dalam hal mendinginkan mesin. Oleh karena itu ya sering direkomendasikan oli-oli yang cepat jadi hitam. Oli-oli yang cepat jadi hitam itu ya olinya Pacific Britama, Nusaraya Putra Mandiri, Idemitsu, Nippon Oil, Shell, dan semacamnya lah. Ini ngomong pabriknya ya. Merek bisa macam-macam. Contoh merek Repsol itu Pacific Britama, merek Bardahel itu Nusaraya Putra Mandiri, merek apa mana? Merek Total Nusaraya Putra Mandiri, dan ya banyak merek lain lah ya disubkan. Jadi cari oli yang memang cepat jadi hitam ya. Tapi anehnya ketika oli sudah hitam, mereka tetap melanjutkan memakai dengan alasan masih belum sekian ribu kilometer, masih sekian kilometer. Oli itu gantinya sekian kilometer sesuai dengan rekomendasinya insinyur dan mekanik ya. Padahal sudah jelas-jelas terbukti mesin rusak gitu ya, omongannya mekanik, omongannya insinyur sih tetap dipercaya. Tapi ya ono sing berpendapat bahwa oli fungsi utamanya adalah sebagai pendingin, dan kalau oli sudah hitam itu masih aman selama masih belum sekian ribu kilometer. Tentu ini merupakan salah satu pendapat yang merusak mesin ya. Jadi oli sudah rusak dipaksa dipakai terus ya pastinya
mesin itu bakal cepat ambrol, terutama untuk mereka yang pemakaiannya kencang atau jarak jauh atau berjam-jam. Apa mana ya yang biasanya dipakai sebagai ciri oli? Karena seringnya orang-orang yang ngomong fungsi oli selain dari mencegah keausan itu alasannya macam-macam, aneh-aneh ya. Makanya jadi nggak inget, karena pendapatnya sering nggak masuk akal ya. Sering nggak bisa menjelaskan banyak hal ya. Ada misalnya contoh penjelasan ya, oli mesin itu punya kekentalan, kalau minyak goreng enggak. Penjelasan seperti ini terus terang membingungkan gitu ya, karena kok ada zat yang nggak punya kekentalan ya. Padahal kan biasanya kekentalan itu ya merupakan ukuran untuk semua cairan lah ya. Tapi ini ada orang yang ngomong bahwa minyak goreng itu nggak punya kekentalan, minyak goreng itu nggak punya viscosity index. Pemahaman soal kekentalan bagaimana, soal viscosity index bagaimana, tapi ngomongnya seperti itu. Disebut minyak goreng nggak bisa menggantikan fungsi oli. Fungsi oli itu dia punya kekentalan, dia punya viscosity index, sehingga pada saat begini ya begini, pada saat ya begini jadi begini gitu ya. Dicontohkan biasanya soal suhu. Jadi ketika suhu dingin oli itu tetap encer, ketika suhu panas dia akan mendadak berubah jadi kental jedek gitu ya. Di suhu tertentu kekentalannya langsung cemplung, langsung pelancing gitu ya, jadi mendadak kental. Jadi ada angka tertentu di mana di bawah dari itu encer, di atas dari itu jadi kental. Ya memang sayangnya kalau orang-orang sekarang itu gak lihat nggak lihat fenomena fisika, nggak tahu sendiri, nggak mengamati sendiri ya. Gak ndelok alam lah wis. Nah, entah ya menjelaskan itu bagaimana, itu entah termasuk fungsi apa, fungsi oli sebagai apa gitu ya. Karena sebenarnya banyak cairan yang modelnya seperti itu ya. Semua cairan punya kekentalan, semua pengecualian atau enggak, karena bahkan air pun itu punya kekentalan. Air pun punya ya semacam viscosity index gitulah guys. Walau mungkin kalau ngukur rada susah lah ya. Kekentalan sendiri artinya macam-macam. Kental itu ada yang karena mengalirnya, kental itu juga ada yang karena hambatannya. Jadi hambatan yang terjadi itu dianggap sebagai kekentalan. Ada juga yang karena nggak bisa ngalir itu jadi kekentalan. Satuannya tentu beda ya. Kalau yang menghambat biasanya pakai metode putar, satuannya centipoise kalau nggak salah. Kalau yang mengalir satuannya adalah centisuk ya. Nah kalau dibilang fungsi oli itu begitu ya, ya sebenarnya salah juga lah ya. Karena ya pemahaman soal kekentalan sendiri salah. Karena oli itu makin panas makin encer, dan pemahaman yang lebih penting itu adalah oli itu tidak boleh terlalu encer. Jadi ketika oli mengalami suhu panas, itu oli nggak boleh terlalu encer. Sementara panas itu beda-beda. Kendaraan yang sama di iklim yang berbeda ya suhu olinya bisa beda. Kendaraan standar dengan yang sudah tune up untuk balap, kondisi mesinnya juga beda, suhu olinya bakal beda. Jadi misal kalau untuk balapan ya dipakai kencang selama misalnya 5 menit gitu ya, itu suhu oli bisa meningkat sangat tinggi
bisa sampai di atas 100 derajat, lebih panas daripada air yang air mendidih. Di kendaraan balap itu ada oil cooler, tujuannya adalah karena biar olinya itu nggak sampai panas sekali, didinginkan. Kalau kendaraan harian mungkin nggak begitu perlu lah yang namanya oli, karena ngebut paling cuma ya maksimal 1 menit lah, mungkin cuma 30 detik. Nah, suhu oli tidak akan sampai tinggi sekali, beda dengan kendaraan balap yang RPM mentok terus. Nah, ini yang membuat kebutuhan oli itu bisa beda antara kendaraan dipakai kalem dengan dipakai kencang. Ya, kita bisa lihatlah oli-oli yang disarankan untuk kendaraan kencang, kendaraan balap itu kan sampai ada yang 10W60 gitu ya, belakangnya 60. Sementara kalau harian ada yang sampai nyarankan 0W20. Harus diingat kalau yang namanya kekentalan oli ya yang dilihat belakangnya, karena angka belakang itu diukur di suhu 100 derajat Celcius. Kalau olinya encer di suhu panas, ya belakangnya kecil. Kalau lebih kental, ya belakangnya besar. Kalau kendaraan memang mesinnya panas atau dipakai di cuaca panas, ya belakangnya harus pakai yang besar. Kalau kendaraan dipakai kalem, pakai di suhu dingin, ya belakangnya pakai yang kecil. Walau itu kendaraan yang sama, kendaraan sama, teknologi sama, itu yang menentukan. Sementara itu ingat juga bahwa angka yang depan itu diukurnya di suhu minus 25, minus 30, minus 35, minus 40. Itu satuannya derajat Celcius, bukan derajat Fahrenheit, tapi derajat Celcius. Jadi kalau mau pakai oli 0W, alasannya kalau di suhu dingin biar cocok kekentalannya, ya perhatikan dingin seberapa. Kalau dingin cuma 20 plus, ya, plus 20 derajat Celcius, yo salah satuannya. Jadi kalau ada yang ngomongin oli itu soal kekentalan, harusnya ya orang itu sadar bahwa di suhu yang berbeda, di kondisi yang berbeda, maka kekentalan yang dipakai kendaraan itu pasti beda. Tapi sayangnya orang-orang seperti itu biasanya orang-orang yang merasa bahwa yang diomongkan insinyur, yang diomongkan mekanik pasti benar. Jadi ketika buku itu menyebutkan oli untuk motor itu 10W30, untuk mobil itu 0W20, langsung itu dianggap sebagai fatwa yang harus dituruti apapun keadaannya. Padahal ya kalau kita ngomong soal suhu tadi, ya kita harusnya memperhatikan berapa sih suhu mesin itu, suhu oli mesin itu. Dan kita menilai dari kondisi itu. Karena yang namanya suhu oli mesin bisa aja suhu oli mesinnya 80 derajat Celcius. Beda dari yang mereka suhu oli mesinnya 100 derajat Celcius. Beda dari mereka yang suhu oli mesinnya 60 atau bahkan 40 derajat Celcius. Jadi ya yang namanya oli mana yang cocok itu sangat bergantung sekali pada kita anggap oli itu fungsi utamanya sebagai apa. Perhatikan juga bahwa mereka yang menganggap bahwa fungsi utama oli itu bukan mencegah aus, biasanya ya mereka yang cuek. Kalau mesinnya
mengalami oblak, mengalami apa jebol templarnya macam-macam gitu ya. Jadi mereka ngomong, oh mesinnya sehat, gak tahu ngalami apa-apa, cuma pernah ganti bearing tok 2 kali 3 kali. Oh nggak pernah apa-apa, cuma ganti tensioner tok. Oh nggak pernah apa-apa, cuma ganti templar tok. Jadi ganti templar, ganti bearing, ganti tensioner itu nggak dianggap sebagai ciri olinya bermasalah. Untuk yang mobil juga gitu, mesin berlumpur gitu, mesin ngos, ngebos, apa jenenge, berasap gitu ya, nggak pernah nyalakan oli. Jadi habis diperbaiki dia balik ke oli awal lagi yang menyebabkan problem itu. Ya itu ya, orang-orang yang terlalu meremehkan fungsi utama dari oli. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.